Guys, wow, gempar. DPR mulai keringat dingin. Gaungan pecat Puan Maharani sebagai ketua DPR mulai menggema. Nasib DPR siap-siap dibikin rakyat seperti Nepal. Seperti di video kali ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa DPR tidak akan tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor. Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak dan kalangan bahwa DPR siap-siap akan dibikin rakyat seperti yang terjadi di Nepal jika tidak segera mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor dan meminta Puan Maharani untuk segera lengser atau mundur dari jabatan Ketua DPR. Sementara itu, Menkeu atau Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sampai menginjak-injak dan menguliti borok DPR sehingga rapat tiba-tiba dihentikan oleh DPR. Gila, ini benar-benar ya, Menteri Keuangan yang baru mulai disukai rakyat dan beliau benar-benar tegas dan membongkar apa yang terjadi di DPR terhadap keuangan negara. Nah, pada saat videonya ini dia, let's go. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dan masih harus banyak mendengar masukan dari publik sebelum mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Oh, tidak akan tergesa-gesa ya judulnya ya. Benar-benar ini DPR ya. Ya. Komisi 3 DPR RI memastikan akan membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam waktu dekat. Namun pembahasan belit untuk merampas harta para koruptor itu masih menunggu tuntasnya agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pada akhir tahun 2025 mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, selain DPR masih membahas RUU KUHP, pihaknya juga tak mau ada kesan tergesa-gesa dalam pembahasan RUU perampasan aset. Parlemen masih akan menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dan terkait perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Iya, bentar. Oh, berarti benar ya. Ternyata Bu Puan Maharani, Ketua DPR yang terhormat ini, benar, beliau tidak akan tergesa-gesa untuk segera mengusahakan RUU perampasan aset terhadap koruptor sebagai undang-undang. Karena nanti takut salah apanya sih? Sementara undang-undang yang nggak tahu kita, ya ada apa itu undang-undang yang dibikinnya, bisa dikebut dalam 1 hari 1 malam selesai. Sementara RUU perampasan aset terhadap koruptor ini sudah bertahun-tahun masih meminta masukan-masukan dari berbagai kalangan atau elemen dari masyarakat, dan takut katanya ada istilahnya tidak sesuai dengan rancangannya nanti. Itu maksudnya seperti apa? Kok sulit amat ya untuk mengesahkan sebuah undang-undang perampasan aset terhadap koruptor? Sulit amat. Benar-benar sulit oleh DPR, ya nggak? Sementara itu beberapa presiden terdahulu dan termasuk Presiden Prabowo saat ini telah menginstruksikan kepada DPR untuk segera membahas tentang RUU perampasan aset terhadap koruptor kepada DPR, tapi masih belum juga, malahan terkesan tidak perlu tergesa-gesa. Jadi jangan sampai rakyatmu marah yang kedua kalinya, jangan sampai majikanmu ngamuk lagi, nanti takutnya akan dibikin pula tuh seperti Nepal, ya nggak? Oke, lanjut. Gila ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Kehadiran belit ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.